Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja, amin. Apa yang kau pikirkan di hari ini? Saudara, buang semua pikiran-pikiran negatif. Sebab satu hal bahwa rancangan Tuhan bagi setiap kita, bagi saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera, sukacita, amin. Masa depan yang baik. Dan yang kedua bahwa Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan di hari ini. Karena itu bagi kita yang penting kita lakukan hari ini adalah kita mendahulukan Tuhan. Amin. Itu sebabnya sebelum kita beraktivitas, kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, hati yang mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur, berterima kasih, sebab Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami, yang sudah menjaga, menyertai, dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh rahmat dan kemurahan-Mu semata-mata, kami ada bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Kami bisa menghirup udara segar, kami masih bisa bernafas. Kami sadar itu bukan kebetulan, tapi Tuhan memiliki maksud dan rencana tersendiri untuk hal itu. Itu sebabnya kami mau mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Firman yang akan kami baca, kami dengar, kiranya ini akan menuntun hidup kami, menguatkan langkah kami untuk kami melangkah di hari ini dengan tugas dan kerja kami. Tuhan berkati setiap kami dan urapi kami semua. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka yang mendengar, mereka diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Berbicaralah kepada kami, berfirmanlah kepada kami. Kami siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan membaca di Mazmur cukup panjang, di Mazmur 94, Allah pembela keadilan. Ini ayat 1 sampai dengan 23. Dalam Mazmur 94 ini. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas. Tampillah, bangunlah, ya hakim bumi. Balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu, ya Tuhan, mereka remukan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Ayat 7, dan mereka berkata, Tuhan tidak melihat, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang Kau hajar, ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Maka kasih-Mu, ya Tuhan, menyokong aku. Ayat 19, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Ayat 20, masakan
bersekutu dengan engkau tahta kebusukan, yang merancangkan bencana mendasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Ayat 22, tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batuku, perlindunganku. Ayat 23, ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Demikian di Mazmur 94 ayat 1 sampai dengan 23. Dan saya mau bilang hari ini apapun persoalan yang saudara hadapi, mari saudara fokus pada kasih setia Tuhan. Amin. Di ayat 17 dan 18 dikatakan begini, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ayat 18, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Saudara, kaki adalah salah satu anggota gerak tubuh bagian bawah yang sangat penting, karena kaki berfungsi untuk membantu kita berdiri, berjalan, berlari, melompat, dan juga mungkin memanjat. Kaki dapat membawa kita kemanapun kita mau, betul? Namun terkadang kaki kita bisa mengalami kendala seperti tidak mampu berdiri dalam waktu yang lama, tidak mampu membawa kita berjalan dalam waktu yang lama. Mungkin juga karena ada luka atau hal-hal yang lain. Saya pernah alami kaki saya bengkak, lutut saya agak susah, mau digerakkan juga susah, naik tangga susah, ya turun tangga susah, ya. Tapi semua sudah teratasi, Tuhan sudah sembuhkan, mujizat sudah terjadi, dan sekarang sudah enteng, sudah enakan, sudah enak jalan. Ya saudara ya, puji Tuhan, haleluya. Nah, tapi gangguan-gangguan di dalam kaki kita membuat kita sulit untuk bergerak, berjalan, berlari apalagi ya. Mungkin tidak mampu untuk membawa kita berjalan dalam waktu lama maupun juga dalam waktu yang sedikit panjang ya. Nah, gangguan-gangguan ini membuat kaki kita goyang dan tidak bisa berdiri dengan kokoh. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam hidup ini yang sering membuat kita goyang adalah masalah yang sedang kita hadapi atau masa-masa sulit yang kita alami. Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyaknya pergumulan yang terjadi pun membuat kita enggan untuk melangkah. Dalam kondisi yang seperti ini, banyak dari kita yang kecewa dengan Tuhan. Kemudian kita marah kepada Tuhan, mempertanyakan Tuhan, bahkan bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Nah, ini parah kalau saudara bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Sama seperti istri Ayub yang sempat berkata kepada Ayub setelah semua kepahitan melanda hidup mereka. Dia katakan, kutuki saja Allahmu. Seperti yang tertulis di Ayub pasal 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, istri Ayub kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Namun Bapak Ibu, di masa-masa sulit justru kita harus tetap memuji Tuhan. Amin. Memang memuji Tuhan dalam kegelapan, ya kan? Tidak semudah memuji Tuhan dalam terang. Maksudnya begini, memuji Tuhan pada saat-saat kita berada dalam masalah itu tidak semudah memuji Tuhan pada saat kita sedang berada dalam keadaan yang baik-baik. Akan tetapi, saya mau bilang dengar baik, segelap-gelapnya malam pasti akan berlalu, iya toh? Dan pagi akan datang. Amin. Ketika kita membuka mata di pagi hari, selalu ada anugerah Tuhan yang baru. Amin. Percayalah, ketika kita tetap memuji Tuhan dan fokus pada kasih setianya, maka hal itu akan menyentuh hati Tuhan dan membuat Tuhan memberikan anugerahnya yang berlimpah atas hidup kita. Anugerahnya akan memberikan kita kekuatan
ekstra untuk menghadapi semua tantangan. Sampai semua kegelapan dalam hidup kita Tuhan ubahkan menjadi terang dan sukacita yang berlimpah. Haleluya 12 kali. Dalam masa-masa tersulit Bapak Ibu, perhatikanlah dan fokuslah pada kasih setia Tuhan. Amin. Jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah pada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru rahmatnya setiap hari bagi setiap kita. Amin. Dan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh ada sebagaimana berada semua karena kasih setiamu, anugerah rahmatmu bagi kami. Inilah yang menjadi kekuatan untuk kami melangkah. Segelap apapun persoalan, tantangan, kesulitan yang kami hadapi, kami akan terus memuji Engkau. Sebab itu Roh Kudus memberikan kami kekuatan sehingga akan terus memuji Tuhan sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman. Kami tahu Tuhan tidak akan membiarkan meninggalkan kami, bahwa besar kasih setiamu dan kami fokus pada kasih setia Tuhan itu. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua. Berkat Tuhan melimpah bagi kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami